Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erica Wahyu Izati dengan NIM 0604032365. Manajemen Pendidikan Islam kelas C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah manajemen perkantoran. Baik, untuk soal pertama yaitu pendapat beberapa ahli tentang manajemen perkantoran. Menurut William dan Edwin Robinson, mereka mendefinisikan manajemen perkantoran itu sebagai cabang dari ilmu dan seni manajemen yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas pekerjaan di sebuah kantor. Sedangkan menurut Arthur Granger, ia mendefinisikan bahwa manajemen perkantoran ialah fungsi yang memastikan pemrosesan dan distribusi informasi yang benar di sebuah organisasi. Selanjutnya, menurut Sondang Siagian, ia menjelaskan bahwa manajemen perkantoran adalah suatu proses yang bertujuan untuk menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal. Baik, untuk soal yang kedua. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu peran pokok tata usaha. Beberapa peran pokok dari tata usaha ialah mengelola dokumen dan arsip, mengelola komunikasi kantor, pendukung operasional kegiatan kantor, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan kepada karyawan dan publik, serta penyusunan dan pelaporan data. Jadi secara umum itu peran pokok dari tata usaha ialah memastikan semua kegiatan administratif dan operasional dalam organisasi berjalan dengan baik dan tertata secara efektif. Untuk soal selanjutnya yaitu soal ketiga. Perencanaan dibagi menjadi 3 jenjang perencanaan. Jelaskan 3 jenjang perencanaan tersebut. Baik, untuk perencanaan yang pertama yaitu perencanaan strategis, merupakan proses perencanaan yang dilakukan oleh manajer utama untuk menentukan visi, misi, dan tujuan dalam jangka panjang. Sekiranya itu 3 hingga 5. Selanjutnya yaitu perencanaan taktis, proses perencanaan yang dilakukan oleh manajemen menengah, kisaran waktu 1-3 tahun dan lebih spesifik dibanding dengan perencanaan strategis. Selanjutnya yaitu perencanaan operasional. Perencanaan operasional ini bersifat jangka pendek, jangka waktunya paling lama itu 1 tahun dan dilakukan oleh manajemen tingkat bawah atau operasional. Fokusnya ialah dilaksanakan untuk sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 4. Syarat-syarat tertentu agar dapat diakui sebagai organisasi. Baik, saya akan menyebutkan syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat agar diakui sebagai organisasi diantaranya memiliki tujuan yang jelas, terdiri lebih dari 2 orang, memiliki struktur dan tersusun, lalu adanya sistem dan prosedur, lalu adanya kepemimpinan atau memiliki pemimpin yang mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Untuk soal selanjutnya itu soal nomor 5. Berdasarkan lalu lintas kekuasaan, salah satu bentuk organisasi adalah bentuk-bentuk fungsionalnya. Nah, di sini kita akan menyebutkan ciri-ciri, kelemahan dan kelebihan dari bentuk fungsional tersebut. Untuk ciri-ciri organisasi fungsional yaitu 1. Anggota hanya memiliki 1 atasan di bagian fungsionalnya. 2. Spesialisasi dalam bidang atau fungsi tertentu sehingga pekerjaan menjadi efisien. Nah, untuk kelemahan organisasi fungsional ini, yang pertama sering terjadi kurangnya koordinasi antar departemen, dan yang kedua keterbatasan fleksibilitas karena setiap bagian hanya fokus pada bagiannya masing-masing. Lalu yang ketiga, jika terjadi perubahan yang memerlukan kolaborasi lalu lintas fungsi, organisasi bisa menjadi lambat dalam beradaptasi. Untuk kelebihan organisasi fungsional yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas sebab adanya spesialisasi tersebut. Yang kedua, setiap bagian lebih fokus pada keahliannya masing-masing.
Dan yang terakhir yaitu memudahkan dalam pengawasan dan kontrol sebab strukturnya teratur. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu soal nomor 6 yaitu macam-macam personil kantor dan perannya ya. Yang saya ketahui itu yang pertama ada manajer. Peran manajer itu mengelola tim dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu ada staf administrasi, yaitu untuk mendukung operasional sehari-hari kantor. Selanjutnya ada akuntansi. Peran akuntansi itu untuk mengelola keuangan perusahaan. Selanjutnya ada HR. Peran HR itu mengelola aspek terkait karyawan. Tugasnya itu untuk merekrutmen atau pelatihan, pengembangan serta manajemen kinerja dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya ada IT support. Peran IT support itu menyediakan dukungan teknis untuk sistem dan perangkat. Nah, selanjutnya itu ada marketing. Peran marketing itu memasarkan produk atau jasa perusahaan. Selanjutnya ada sales. Peran sales itu untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa. Selanjutnya ada research and development. Perannya itu untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan yang sudah ada. Selanjutnya yang terakhir itu ada customer service. Peran dari customer service ini untuk menyediakan layanan kepada pelanggan. Nah, tugasnya untuk menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan, lalu memberikan informasi tentang produk dan menjaga kepuasan pelanggan. Cukup sekian jawaban UTS dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.